Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Siva. Hari ini kita akan melanjutkan materi ke subtema 4. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas subtema 3 ya. Coba Bunda akan mereview ya. Kemarin itu di subtema di subtema 3 itu kita membahas apa aja yo? Ya, kita membahas apa? Ya, simbol petunjuk jalan, kemudian rambu lalu lintas, terus jenis-jenis ya, terus diagram batang, motif dan lain sebagainya ya. Sekarang di subtema 4 kita akan membahas tentang arah mata angin dan denah. Mohon disimak baik-baik karena nanti akan ada pertanyaan setelah materi yang telah Bunda sampaikan ini ya. Oke, yang pertama, arah mata angin. Apa itu arah mata angin? Arah mata angin adalah petunjuk arah untuk membaca denah ya. Jadi kita yang pertama-tama harus mengetahui arah mata angin ya. Nih, kita lihat ya. Nah, nih biasanya nih kalau di gambar-gambar denah suka ada gambar kayak gini nih, bintang ya. Bisa bintang, bisa tanda tambah yang besar itu ya. Itu untuk menunjukkan arah mata angin ya. Jadi arah mata angin yang kita kenal itu ada 4, yaitu utara, barat, timur, dan selatan. Selain 4 arah mata angin ini, arah mata angin juga ada yang lengkap ya, yang biasa kita kenal dengan 8 jenis. Apa yuk? Nih, barat laut, timur laut, tenggara, barat daya ya. Jadi cara membuat arah mata angin, kalian kalau membuat garis ke atas lurus itu utara, kalau ke bawah itu selatan, ke arah kanan itu timur, terbitnya matahari, dan ke arah kiri arah barat, tenggelamnya masa lalu. Bukan masa lalu, maksudnya matahari. Sorry ya, ini hanya intermezzo. Oke. Untuk di antara barat dan utara kita gambar barat laut ya. Kemudian di antara utara dan timur kita gambar timur laut. Kemudian antara selatan dan timur kita gambar tenggara. Dan di antara barat dan selatan kita buat barat daya ya. Ini ada keterangannya ya di sini. U itu utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, dan BL barat laut ya. Untuk menentukan arah mata angin, kalau zaman dahulu itu menentukannya itu berdasarkan posisi matahari ya. Matahari di siang hari dong pastinya, kan nggak mungkin di malam. Kalau di malam itu ada rasi bintang ya. Kalau zaman sekarang sudah ada kompas, sudah ada gadget ya, gadget handphone. Kalau nggak tahu gadget, handphone Android ya. Nah, sekarang mah udah semakin canggih ya, udah bisa menentukan arah mata angin ya. Jadi itu paham ya untuk pengertian arah mata angin. Kemudian arah mata angin juga punya manfaatnya, yaitu membantu perjalanan seseorang dalam menentukan arah. Mata angin memberikan pengetahuan pada seseorang mengenai suatu lokasi yang akan dituju, petunjuk arah kiblat ya. Jadi banyak nih manfaat arah mata angin, gak cuma buat membaca denah, tapi juga banyak lah ya.
Lanjut ya, kita sekarang ke pembahasan tentang denah ya. Apa itu denah? Denah adalah gambaran yang menunjukkan letak atau lokasi dan bagian dari suatu tempat. Kemudian manfaatnya mempermudah kita untuk menemukan berbagai macam tempat tertentu. Nah, unsur-unsur denah ya. Dalam membuat denah, kita harus paham keempat unsur denah. Yang pertama, yang paling pokok, yang paling penting ya, yang paling menonjol itu apa? Judul denah. Membuat drama aja harus ada judulnya. Membuat kisah cinta, oh bukan. Membuat cerita, puisi dan lain sebagainya ada judulnya ya. Jadi kalau kita buat denah tanpa judul, apa yang bisa di-ngertiin ya kan? Orang lain melihat denah, gambar denah Siti nih, tapi nggak ada judulnya. Pas Bu Guru lihat, Siti, kamu membuat denah apa ini Siti? Kok nggak ada keterangannya? Nah, jadi kan orang lain sulit ya untuk membaca denah apa ini kalau tidak ada judul ya. Kemudian penggambaran lokasi ya. Terus ada arah mata angin. Kemudian ada penyebutan nama setiap tempat. Kemudian ciri-ciri denah, tidak menggunakan skala dalam pembuatannya, dan ukuran pada denah hanya menggunakan perkiraan ya. Jadi denah ini termasuk peta kecil. Kenapa peta kecil? Karena dibuatnya aja nggak pakai skala dan hanya hanya berdasarkan perkiraan. Ukurannya juga ya kan nggak mungkin atuh kita buat di denah aslinya mah 25 km, kita buat di denah 25 km, sedangkan kertas kartonnya nggak nyampe 25 km. Kira-kira bisa apa enggak atuh ya. Jadi denah ini gambaran peta kecil ya. Lanjut. Oke, tirai dibuka. Nah, ini salah satu gambar denah, contoh gambar denah. Mohon maaf, sebenarnya di sini ada judulnya, cuma karena Bunda crop ke crop, jadi judulnya ke crop ya. Ini sebenarnya judul denahnya. Pertama tadi judul, oke. Kedua ada pembuatan lokasi nih, pembuatan lokasinya. Ada gambaran sekolah nih, gambarnya kayak gini, misalkan rumah, terus gereja, terus lapangannya, terus puskesmas ya. Kemudian arah mata angin tuh ada tuh yang warna merah tuh. Ada U utara, T timur, S selatan, B barat ya. Kemudian ada nama penempatan lokasi ya, tuh ada namanya tuh ya. Nah, ini kita akan membuat cara membaca denah. Nah, SDN Maju Jaya berada di antara taman dan pos ronda. Bisa dilihat ya, tuh SDN Maju Jaya di tengah-tengah di antara. Kemudian pasar tradisional berada di arah barat Jalan Semanggi ya. Arah barat itu di sebelah kiri, berarti benar dia di arah barat Jalan Semanggi. Kemudian lapangan olahraga berada di arah selatan ya. Di arah selatan SDN Maju Jaya nih, selatan. Kemudian masjid berada di arah barat Jalan Mawar. Masjid, lihat, sudah melihat masjid? Ya, benar. Masjid ada di sebelah kiri Jalan Mawar. Oke. Lanjut. Rumah Tiara berada di seberang gereja. Anggaplah ini rumah Tiara ya, di seberang gereja. Nah, jika Tiara ingin pergi ke sekolah, otomatis Tiara akan melewati Jalan Semanggi ya. Oke, paham ya? Lanjut.
Nah, kalau tadi Denah menuju ke sekolah. Kalau ini Denah lokasi di dalam sekolah ya. Denah di dalam sekolah, ada ruang kelas 1 sampai kelas 6, ada perpustakaan, ada lapangan, pos, koperasi, dan tidak lupa ada arah mata angin. Ya, yuk kita sama-sama membaca denah sekolah ini. Ya, untuk ruang kelas 6 berada di antara kelas 5 dan perpustakaan. Oke. Untuk ruang UKS berada di sebelah timur laut. Ini sebenarnya timur laut ya. Timur laut kelas 6. Karena Bunda lupa nulis. Kemudian pos berada di sebelah arah tenggara timur. Pos berada di sebelah arah tenggara ruang kelas 6. Nih, pos nih yang gentengnya warna biru ya. Tenggara. Kenapa tenggara? Karena dia posisinya melengsong. Apa ya? Bukan melengsong, miring ya. Tidak lurus dengan lurusan ruang kelas 6. Jadi kalau miring di antara itu disebut dengan tenggara. Lanjut. Kelas 3 berseberangan dengan koperasi. Koperasinya yang warna abu-abu ya. Kemudian ruang kelas 4 berseberangan dengan ruang UKS. Oke. Ya, itu tadi pembahasan tentang denah ya. Jadi untuk membaca denah kita harus mengetahui arah mata angin terlebih dahulu ya. Barulah kita bisa membaca denah. Lanjut. Ya, pengamalan sila Pancasila. Pengamalan itu contoh kehidupan sehari-hari ya, contoh dalam kehidupan sehari. Penerapan lah ya. Istilahnya penerapan. Nomor 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, jadi kalau ingin melakukan sesuatu itu jangan lupa berdoa, dan untuk menyelesaikannya, untuk mengakhirinya juga jangan lupa berdoa agar apa yang kita kerjakan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, untuk simbol sila pertama ada bintang. Lanjut ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya bermain dengan rukun, menolong teman yang membutuhkan bantuan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Simbolnya yaitu rantai ya. Kemudian ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contohnya mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Kemudian bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas ya. Jadi kalau kalian yang rajin banget piket itu sudah termasuk mengamalkan sila ketiga. Terus sila ketiga itu simbolnya apa? Ya benar, pohon beringin. Lanjut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya ada melaksanakan musyawarah, kemudian menghargai pendapat orang lain, terus menerima keputusan musyawarah ya. Jadi kalau ada yang enggak bisa nerima keputusan musyawarahnya, itu termasuk ia tidak mengamalkan sila ya. Untuk sila keempat ini simbolnya yaitu kepala banteng ya. Untuk selanjutnya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, mendengarkan penjelasan orang, tidak mencontek saat ulangan, dan gotong royong ya. Simbolnya ada padi dan kapas ya. Jadi kita itu nggak cuma tahu
sila Pancasila aja, kita juga harus tahu contoh pengamalannya, contoh penerapannya setiap sila ya. Jadi sila Pancasila ini nggak cuma sembarangan dibikinnya ya, sebagai dasar ya, Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia ya. Jadi patokan kita dalam berkehidupan di masyarakat ini itu ya. Jadi misalkan Bunda tanya nih, Siti, kalau kita membantu teman yang kesusahan itu termasuk sila keberapa ya? Langsung dijawab sama Siti, sila kelima Bun. Di situ kan ada contoh pengamalannya, yaitu membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan Bun. Oh benar, berarti Siti sudah paham ya. Terus misalkan contoh lain, Bunda tanya Ihsan, kalau misalkan sila kedua contoh pengamalannya apa sih? Ini loh Bun, contohnya itu bermain dengan rukun Bun, gak boleh berantem gitu misalkan ya. Itu kan hanya misalkan ya. Oh iya, berarti benar Ihsan sudah memahaminya ya. Jadi usahakan kalian memperhatikan penjelasan guru supaya apa yang guru sampaikan dapat kalian pahami ya, bermanfaat bagi kehidupan kalian nantinya. Oke, ya udah, Bunda sudahi, cukup sampai di sini materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.